Saudara sekalian, pada hari ini kita membahas mengenai ontologi ilmu BPI. Ontologi ilmu BPI itu paling tidak membahas 4 hal yang harus Anda pahami sebagai mahasiswa BPI. Yang pertama, Anda harus paham definisi pengertian dari ilmu BPI itu sendiri. Apa itu BPI? Pengertian BPI sebagai satu kesatuan, bimbingan penyuluhan Islam. Ya, ini harus Anda paham. Yang kedua, kita harus paham objek umum yang dipelajari oleh ilmu BPI. Objek umum itu adalah bidang yang dipelajari oleh rumpun keilmuan. Walaupun itu mungkin juga dipelajari oleh bidang ilmu lain. Misalnya, objek umumnya kita belajar komunikasi. Ya, ilmu komunikasi juga belajar ilmu komunikasi. Kita belajar ilmu dakwah. Jurusan MD juga belajar ilmu dakwah. Itu kita kategorikan objek umum. Karena yang kita pelajari dipelajari juga oleh bidang jurusan lain. Itu objek umum. Nah, yang ketiga, Anda harus paham objek khusus. Objek khusus itu adalah bidang yang khusus Anda pelajari, tidak dipelajari oleh bidang ilmu lain. Misalnya metode-metode penyuluhan, metode-metode bimbingan, ya, bagaimana menjadi fasilitator, baik ilmunya, metodenya, aksiologinya. Itu hanya dipelajari oleh bidang ilmu Anda. Itulah yang di breakdown nanti menjadi kurikulum dan menjadi mata kuliah. Mata kuliah itu ada mata kuliah umum, ada mata kuliah khusus, dan ada mata kuliah keahlian. Oke? Nah, yang harus Anda kuasai adalah mata kuliah khusus dan mata kuliah keahlian. Bukan berarti mata kuliah umum tidak penting, tapi yang menjadi ciri khas Anda adalah mata kuliah khusus BPI. Nah, yang keempat yang perlu kita kuasai ketika membicarakan ontologi BPI adalah kompetensi keahlian yang harus Anda kuasai. Ya. Nah, kalau kita sudah menguasai 4 aspek ini, paham pengertian BPI, paham objek umumnya BPI, paham objek khususnya BPI, dan kompetensi keilmuan di BPI, maka saya menganggap untuk ontologinya BPI sudah Anda paham, sudah tamat, sudah Anda selesai. Jadi, apa itu BPI? Nah, sampai hari ini saya mengartikan BPI itu sebagai suatu bidang keilmuan yang dimana dalamnya kita itu mempelajari, memahami dan mengkaji apa-apa yang berhubungan dengan dunia konseling, dunia penyuluhan yang berbasis atau yang berlandaskan dengan konsep-konsep spiritual seperti dalam penyuluhan, psikoterapi yang menghasilkan suatu bimbingan atau suatu guidance yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Untuk hari ini, sampai hari ini saya mengartikan jurusan kita itu seperti itu. Karena niat kita masih semester 1, masih terus berusaha untuk mencari tahu apa arti dalam BPI ini sebenarnya. Nah, yang kedua, apa objek umum dari bimbingan penyuluhan Islam? Nah, seperti yang kita tahu bahwasanya jurusan kita ini merupakan salah satu jurusan yang jurusan sosum, yang dimana sosum itu kita mempelajari hal-hal yang berbau sosial. Nah, sama dengan BPI ini, bimbingan penyuluhan Islam ini memiliki objek umum sama seperti bidang-bidang ilmuwan lainnya atau ilmu lainnya seperti ilmu komunikasi, ilmu sosiologi, ilmu antropologi, dan itu semua masuk kepada objek umum dari jurusan kita ini. Karena sebenarnya secara harfiahnya jurusan kita ini juga merupakan salah satu jurusan sosial yang dimana kita juga mengkaji, menjelaskan dan memahami terkait tentang dunia sosial. Nah, yang ketiga,
apa objek khusus dalam jurusan kita ini? Nah, mengingat bimbingan penyuluhan Islam ini merupakan salah satu jurusan yang langka dan hanya mungkin ada di beberapa universitas-universitas yang seperti ya Islam seperti UIN dan IAIN. Nah, bimbingan penyuluhan Islam. Di sini kita mengkaji secara objek khususnya berupa pemahaman atau materi yang hanya bisa kita dapatkan di jurusan ini, suatu pembeda dari jurusan lainnya yang tidak akan kita temui di jurusan-jurusan atau bidang keilmuan lainnya. Nah, yang pertama di sini kita mengkaji dan memahami tentang terkait psikoterapi Islam. Walaupun sebenarnya sepemahaman saya di dalam ilmu psikologi itu kita juga mempelajari psikoterapi, tapi di bimbingan penyuluhan Islam ini kita lebih mengkaji psikoterapi dalam konsep Islam itu lebih dalam. Jadi ini merupakan juga satu pembeda dari jurusan psikologi yang mempelajari dan mengkaji juga tentang terkait ilmu psikoterapi. Tapi kita di jurusan bimbingan penyuluhan Islam ini lebih deskriptif lagi, lebih menjurus kepada konsep spiritual, yaitu psikoterapi Islam. Dan juga yang menjadikan pembeda jurusan kita dari bimbingan konseling dan sebagainya, karena kan kita tahu bahwasanya bimbingan penyuluhan Islam ini merupakan bisa dibilang serapan dari bidang keilmuan konseling, bimbingan konseling dan psikologi. Nah, basically bahwasanya kita di jurusan bimbingan penyuluhan Islam ini kita lebih memprioritaskan suatu penanganan pasien dalam konsep spiritual, sama seperti yang sebelumnya yang dapat saya sampaikan bahwasanya di jurusan kita ini kita memahami bahwasanya setiap penyelesaian masalah, penyelesaian solusi itu kita kaitkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang berhubungan dengan konsep-konsep spiritual kita. Oke, bisa di Pak. Luar biasa ya pemaparan dari saudara Rizky Tasrif. Kepada Tasrif, saya ucapkan banyak terima kasih. Mungkin teman-teman dari perwakilan perempuan ada yang mau memaparkan tentang objek dari BPI tersebut. Ada yang bisa? Ya. Ya, ada yang bisa? Ayo, siapa yang mau? Ya, saudari Tasya. Coba di fokus dulu saudari Tasya. Ya, Tasya ya, penyanyi cilik. Jika ditanya mengenai BPI itu termasuk dalam rumpun apa sih dalam dunia perkuliahan, seperti yang dijelaskan oleh rekan kita dan saudara kita, jadi bimbingan penyuluhan Islam itu kita berada dalam rumpun sosial, rumpun sosial dan humaniora. Nah, makanya di sini mengapa ada kehidupan manusia, karena manusia itu termasuk dalam domain sosial, dalam domain lingkungan kita. Nah, di sini juga membahas tentang persoalan atau masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia itu. Nah, tentang masalah kehidupan manusia ini, tentunya kita tidak mempelajari di ilmu lain, atau kita tidak mempelajari di fisika, di matematika bagaimana rumus-rumus untuk menyelesaikan persoalan masalah keluarga saya, tidak seperti itu. Tapi ada juga yang dinamakan dengan metode-metode bimbingan penyuluhan Islam. Bimbingan penyuluhan Islam ini tidak dipelajari di bidang lain. Begitu, itulah definisi dari bimbingan dan penyuluhan Islam. Ketika memberi definisi harus ada ciri. Ada ciri yang tidak dimiliki oleh ilmu lain. Jadi jangan pakai istilah yang kabur, samar-samar. Saya akan membahas tentang objek rumus, yaitu membahas problem filsafat ilmu yang terdapat pada ilmu pengetahuan secara umumnya. Bawa masuk ke studi BPI-nya. Jadi bagaimana sih itu objek umum dari bimbingan dan penyuluhan Islam? Saya dapat referensi dari pakar bimbingan dan penyuluhan dari Minalka. Dia mengatakan bahwa objek yang dikaji dalam bimbingan dan penyuluhan Islam ini bagaimana kita mengenal dirinya sendiri serta peduli terhadap orang lain. Nah, salah satu dari objek umum bimbingan penyuluhan itu
kita bisa tahu bagaimana cara kita memberi solusi kepada orang yang berkonsultasi kepada kita, bagaimana cara kita supaya orang ini bisa mendapatkan jalan keluar dari problem-problem yang dia dapatkan. Nah, di sini ini merupakan objek secara umum, di mana merupakan tujuan secara umum dari bimbingan dan penyuluhan Islam. Tidak hanya secara umum, tapi ada juga secara khusus, yaitu bimbingan penyuluhan Islam membantu penyuluh agar tidak menghadapi masalah. Di sini intinya dalam rumpun bimbingan dan penyuluhan Islam itu, di mana kita keluar dari masalah, mencari solusi dari masalah yang didapatkan, dan bagaimana agar kita tidak terjerumus lagi dalam masalah tersebut, agar kita tidak mengulang lagi masalah-masalah atau persoalan kehidupan manusia itu. Cukup 2 aja untuk objek umumnya. Sekarang objek khususnya. Nanti temannya yang lain lagi dilengkapi nanti ya untuk objek umum dan objek khusus. Ya. Kalau objek khusus itu Pak? Ya, apa? Objek yang memang hanya bidang ilmu ini yang mempelajarinya. Tidak ada bidang ilmu lain yang mempelajari itu. Seorang fasilitator itu berfungsi untuk memberikan informasi dan edukasi kepada klien. Konsultatif, dia bersedia atau dia bisa menjadi tempat untuk berkonsultasi, dan advokatif yang itu dia memiliki tanggung jawab atas kliennya yang sedang berkonsultasi kepada fasilitator tersebut. Begitu Pak, secara khusus. Ya, oke, cukup ya. Oke, silakan dulu Baik, moderator bisa ambil alih. aplaus untuk saudara. Apa definisi BPI, objek umum dan objek khususnya udah Anda anggap jelas? Atau ada yang mau tambahkan? Ya. Mungkin ini saja yang dapat kita pelajari untuk hari ini tentang ontologi dari BPI. Sebagai kesimpulan, apa itu BPI? BPI adalah ilmu yang mengkaji cara metode pendekatan kepada fasilitator untuk membantu klien dalam mengatasi berbagai masalah personal, organisasi, dan masyarakat sesuai dengan ilmu dan nilai-nilai dalam metode keislaman. Adapun objek umum dalam BPI yang pertama itu personal, organisasi, masyarakat, informatif, edukatif, konsultatif, advokatif, interview, sosial drama, dan asertif. Dan yang ketiga, objek khusus BPI diantaranya fasilitator dan penyuluhan Islam. Adapun kompetensi dalam BPI yang pertama itu kompetensi ilmu agama Islam, kompetensi komunikasi, kompetensi sosial dan moral, dan yang terakhir kompetensi teknis BPI atau konseling terapi dan lain-lain. Mungkin teman-teman ini belum mencakup semuanya yang diterangkan tadi oleh teman-teman kita. Mungkin ke depan-depannya masih ada yang bisa kita isi dari objek umum, objek khusus, dan kompetensi BPI. Cukup ya? Ya, silakan kembali ya. Wah, mantap ini ya. Ya, bagus ini ya. Sebenarnya metode begini lebih bagus daripada saya sendiri yang menjelaskan. Oke, saya kira demikian saudara sekalian. Saya sebenarnya suka metode pembelajaran begini karena Anda lah yang belajar, bukan saya. Kalau saya yang belajar, Anda cuma dengar, Anda kurang maksimal mendapatkan ilmunya. Tapi kita tadi sudah lihat prosesnya itu bagaimana sampai kita merumuskan ini ya. Saya anggap materi hari ini adalah praktek merumuskan ontologi ilmu BPI sesuai dengan pendekatan filsafat ilmu.